Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita selalu diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus beraktivitas, berbagi ilmu pengetahuan di masa musim pandemi COVID-19. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kali ini kita akan memasuki teori berikutnya dalam mata kuliah Statistik Matematika dengan topik The Methods of Moment. Nah, kita akan lihat teori The Method of Moment. Nah, teori the method of moment ini katanya, in this section we will discuss one of the oldest methods for derived point estimators, the method of moment. The method of moment is very simple procedure for finding an estimator for one or more population parameters. Recall that mom is the kth moment of the random variable taken about the origin is UK absent equal to expectation EK. Okay. The corresponding case sample moment is average. MK absent equal to 1 divide N multiple summation YI power K. Nah, apa yang kita ingin sampaikan pada metode moment ini atau metode moment? Katanya metode moment ini merupakan suatu modal, suatu cara, suatu metode yang paling tua untuk mendapatkan titik estimator. Nah, katanya titik estimator ini itu merupakan sangat sederhana sekali prosedurnya, adalah dengan mendapatkan momen ke K dan menghubungkan dengan MUK absen dan menghubungkan dengan rata-rata sampel momen ke K. Jadi kalau momen ke 1 kita ganti K sama dengan 1 dan sampel momen rata-rata sampel momennya M1. Kalau mau cari momen kedua berarti mu2 absen sama dengan ekspektasi Y kuadrat. Dengan rata-rata sampel momennya M2 absen sama dengan 1/n sigma YI kuadrat. Jadi intinya adalah di sini adalah kita mendapatkan momen ke K dengan notasi MUK absen dan menghubungkan dengan rata-rata sampel momen ke K dengan notasi MK absen sama dengan 1/n kali sigma YIK. YI berpangkat K. Jadi kalau rata-rata sampel momen ke 1 berarti K-nya 1. M1 absen sama dengan 1/n sigma YI. Kalau dia rata-rata sampel momen kedua berarti M2 absen sama dengan 1/n sigma YI kuadrat. Jadi kalau begitu kita hanya tinggal menghubungkan saja momen ke K dan rata-rata sampel momen ke K. Lalu dapatkan bentuk yang diinginkan, terutama rumus untuk parameter. Isunya adalah untuk mendapatkan rumus parameter atau kata teori deriving point estimators. Dan kita akan lihat contoh misalnya. Diberikan sampel acak Y1, Y2 hingga YN yang merupakan terdistribusi secara uniform probability density function pada interval 0 theta, di mana theta is unknown. Use the method of moment to estimate parameter theta. Gunakan metode moment untuk mendapatkan parameter theta. Nah, kalau kita lihat di sini dia mendapatkan momen ke-1 tentu mu pangkat 1 tentu mu sama dengan theta per 2.
Sedangkan rata-rata momen ke-1 M1 seper N sigma YI Y garis. Dengan menghubungkan kedua bentuk ini dapatlah nu1 absen sama dengan theta per 2 sama dengan Y garis. Maka theta, estimasi theta itu dapat dihasilkan dengan 2 dikali Y garis. Pertanyaannya, dari mana datangnya theta per 2? Itu yang paling penting harus kita jawab pada hari ini. Nah, kita lihat. Untuk mendapatkan momen ke K atau momen ke-1, nu1 absen tentu katanya adalah ekspektasi Y. Ekspektasi Y pangkat 1. Nah, ya 1 ya jangan ditulislah. Ekspektasi Y. Nah, ekspektasi Y kita tahu rumusnya itu adalah integral. Kalau secara umum cara penulisnya minta hingga sampai tak hingga Y dikali FY ini secara umum. Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadi FY apa? FY ini adalah density function uniform. Uniform dengan parameter 0 theta. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa pastilah bentuk density function-nya ini adalah 1 per theta. Oke. Untuk 0 kecil dari Y, kecil dari theta. Nah, setelah kita tahu bentuk density function, baru kita masuk ke ekspektasi Y. Ekspektasi Y kalau kita rubah fungsinya menjadi integral Y kali seper theta. Nah, batasnya berubah dari 0 sampai theta. dy. Nah, ini dia berarti di sini seper theta dikali dengan, nah ini dia. Integral Y tinggal, integral Y tentu setengah Y kuadrat. Nah, ini setengah Y kuadrat. Dari 0 sampai theta. Tentu dia menjadi 1 per theta. Di sini dikali dengan theta kuadrat per 2. Artinya tinggallah theta per 2. Nah, oleh sebab itu kita ketahui bentuk nu1 absen itu adalah theta per 2. Nah, lalu kita hubungkan dengan rata-rata sampel momen, yaitu M1 double absen. Apa tadi rumusnya? Seper N kali sigma YI. Pangkat 1. Nah, tadi kan pangkat K. Ya kalau pangkat 1 ya sama saja seper N sigma YI. Nah, kita tahu ini adalah rumus rata-rata data. Nah, dengan menghubungkan nu1 absen dengan M1 absen menurut teori tadi, maka didapatkan suatu hubungan theta per 2 sama dengan Y garis. Maka theta itu adalah sama dengan 2 kali Y garis. Nah, inilah yang dihasilkan dalam contoh soal yang tadi. Jadi sederhana saja. Tidak ada yang terlalu rumit untuk dipahami tentang methods of moment. Cari nu1 absen dan seterusnya, dan dapatkan M1 absen. Nah, ini tentang distribusi uniform. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh berikutnya, ini dia. Gamma katanya. Diberikan Y1, Y2, Yn itu terdistribusi secara gamma dengan parameter alfa dan beta. Dapatkan katanya parameter alfa dan theta dengan menggunakan methods of moment.
Nah, kalau contoh nu 1 absen sama dengan nu, ini dia ingat momen ke-1 alfa beta, momen kedua alfa kuadrat theta kuadrat. Nah, ini dia alfa kedua. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah ini dari mana datang? Tuh ada theta kuadrat tambah nu kuadrat, nu 2 absen dari mana datangnya? Itu yang perlu kita bahas sehingga didapat nu 1 absen tadi alfa beta. Ini kita hubungkan dengan M1 absen tadi adalah Y garis. Maka diperoleh B itu Y garis per alfa. Dari nu 2 tadi kita dapatkan alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta kuadrat. Dihubungkan dengan sampel momen kedua. Karena momen kedua tentu hubungannya momen kedua. Diperolehlah bentuk-bentuk seperti ini. Alfanya seperti ini. Betanya juga seperti ini. Pertanyaannya dari mana datangnya? Ada nu 2 absen variasi kuadrat tambah nu kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat tambah alfa beta kuadrat. Sekarang dari mana datangnya hal ini? Ini yang perlu kita bahas atau kita pedoman. Nah, kita akan lihat sekarang bentuknya seperti berikut. Kita tahu bahwa fungsi densitas peluang dari gamma adalah Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Untuk 0 kecil dari Y, kecil dari tak inggah. Nah, oleh sebab itu kita harus pahami juga bahwa yang disebut fungsi gamma, ingat bedakan Fy fungsi densitas gamma, sedangkan gamma alfa fungsi gamma alfa adalah integral 0 tak inggah Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y dy. Nah, untuk lebih jelasnya silakan masuk ke kampus Dunia Maya. Carilah tentang uraian fungsi densitas peluang gamma. Nah, ini bentuknya. Lalu kalau kita mau berbicara momen ke-1. Nah, ini momen ke-1. Tentu di sini ekspektasi Y. Oke. Berarti di sini adalah integral 0 tak hingga Y dikali Fy-nya Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta. Oke. Dibagi dengan beta berpangkat alfa kali gamma alfa. Oke, dy. Nah, integral ini tentu dia menjadi, kita keluarkan konstannya 1 per beta alfa fungsi gamma alfa. Tentu di sini tinggal 0 tak hingga. Tentu di sini tinggal Y alfa. Nah, ini dia. Y alfa eksponen min Y per beta dy. Nah, untuk menyelesaikan integral ini kita perlu pahami bentuk khusus. Bentuk umum dari densitas peluang gamma. Nah, kita tengok bentuk khusus. Nah, kalau kita cerita fungsi densitas peluang gamma di sini, maka integral dari 0 sampai tak hingga untuk Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dy ini secara teori dia 1 karena ada fungsi densitas peluang. Bagaimana caranya? Lihat kembali di kampus Dunia Maya www.radioinstitute.com. Nah,
karena dia satu dan di bawah beta berpangkat alfa, fungsi gamma alfa ini konstan, maka integral yang mempunyai bentuk Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dy itu akan dihasilkan dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Nah, ini artinya. Nah, integral yang di dalam kurung I yang kita tandakan ini, kalau saya modifikasi sedikit, 1 per beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa, integral 0 tak hingga Y. Ya, di sini saya modifikasi alfa tambah 1 kurang 1. Nah, kan sama saja. Oke, sama saja berarti eksponen min Y per beta dy. Nah, berarti integral itu menjadi 1 per beta kali fungsi gamma alfa, 1 per beta pangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Di sini beta berpangkat alfa. Kalau berarti di sini beta berpangkat alfa tambah 1 kali gamma alfa tambah 1. Nah, karena bentuknya di sini harus ada alfa kurang 1, maka alfa tambah 1 kurang 1. Maka yang menjadi alfanya di sini tentu alfa tambah 1. Nah, ini integralnya hasilnya. Nah, kita juga tahu bahwa gamma alfa itu kalau alfa bilangan bulat adalah alfa kurang 1 faktorial atau dapat ditulis juga dengan alfa kurang 1 kali gamma alfa kurang 1. Dari mana datangnya? Lihat kembali kampus dunia maya. Anda akan lihat di situ berbagai hal tentang gamma. Nah, kalau gamma alfa tambah 1, berarti di sini kalau dia alfa saja alfa kurang 1, alfa tambah 1 tentu alfa tambah 1 kurang 1 berarti alfa gamma alfa. Nah, integral kita tadi berarti menjadi, ini kita sudah tengok integral kita tadi nih. Jadi integral tadi 1 per beta alfa gamma alfa dikali dengan beta berpangkat alfa tambah 1. Nah, gamma ya alfa 1 tadi. Alfa tambah 1 dikali dengan gamma alfanya. Oh, ini terlalu tinggi deh, terlalu tinggi. Kita ke bawahkan sedikit. Di sini kita tengok beta berpangkat alfa tambah 1. Nah, di sini alfa gamma alfa. Nah, karena gamma alfa tambah 1 tadi adalah alfa gamma alfa. Nah, di sini gamma alfanya habis. Oke. Lalu betanya tinggallah beta berpangkat alfa, beta tinggallah beta. Nah, kalau begitu kita sudah mendapatkan bentuk dari momen ke-1. Nah, momen ke-1 kita sudah dapatkan. Ini beta. Oleh sebab itu, kita memiliki momen ke-1 sama dengan alfa kali beta. Maka hasilnya di sini ada beta alfa. Di sini ada beta, di sini tinggal alfa. Maka momen ke-1 kita alfa beta. Dan rata-rata sampel momen ke-1 seperti yang dibahas tadi adalah Y absen. Nah, jadi kalau kita samakan, kita hubungkan
Jika kita hubungkan mu1 absen sama dengan M1 absen, maka diperolehlah alfa kali beta sama dengan Y garis. Nah, dari sini kita peroleh beta itu adalah Y garis per alfa. Nah, ini dia. Ini kita lihat tadi contohnya. Beta itu Y garis per alfa. Nah, sekarang momen kedua. Coba kita perhatikan momen kedua. Momen kedua berarti di sini adalah ekspektasi Y kuadrat. Oke. That's Y kuadrat. Nah, ekspektasi Y kuadrat itu dapat dicari dengan ekspektasi Y kuadrat itu dapat dicari dengan integral 0 tak hingga Y kuadrat dikali dengan Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta. Oke, dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Kita letakkan konstan keluar 1 per beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa integral 0 tak hingga Y alfa tambah 1 eksponen min Y per beta dy. Di sini dy. Nah, integral di atas kita modifikasi sedikit menjadi 1 per beta alfa pangkat alfa fungsi gamma alfa integral. Nah, di sini kita modifikasi sedikit. Di sini Y berpangkat alfa tambah 2 kurang 1. Nah, ini dia. Eksponen min Y per beta dy. Maka di sini tentu hasilnya menjadi 1 per beta alfa, beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa. Nah, integralnya gunakan cara yang sama. Yaitu betanya tetap, karena di sini betanya sama, pangkatnya alfa tambah 2, gamanya gamma alfa tambah 2. Nah, ini kita modifikasi, kita selesaikan. Beta alfa 2 tinggal beta kuadrat. Oke. Nah, yang satu lagi gamma alfa tambah 2 ini adalah alfa tambah 1 kali gamma alfa tambah 1. Ini untuk gamma alfa tambah 2 dibagi dengan gamma alfa. Nah, gamma alfa tambah 1 ini kita pecah lagi menjadi, oke, kita pecah lagi tadi, beta kuadrat alfa tambah 1, gamma alfa tambah 1-nya kita pecah lagi menjadi alfa gamma alfa. Kan tadi gamma alfa tambah 1 alfa gamma alfa. Dibagi dengan gamma alfa. Nah, fungsi gamma alfanya habis. Tinggallah dia beta kuadrat alfa kuadrat. Ini beta kuadrat alfa kuadrat tambah alfa kuadrat, beta kuadrat alfa. Tambah beta kuadrat alfa. Oke, yang satu beta kuadrat alfa kuadrat, satu beta kuadrat alfa. Nah, kalau kita hubungkan dengan rata-rata momen kedua, oke, balik ya. Kalau kita hubungkan dengan rata-rata momen kedua, oke, di sini momen kedua absen adalah 1/n sigma YI kuadrat, karena YI pangkat K kan, Y kuadrat.
Maka kita memiliki bentuk sekarang adalah kalau kita samakan momen ke K, okay, dan kalau kita samakan new absen, notasinya kita balikkan. Ini benar nih, M absen 2. Ini M rata-rata momen. Kalau kita hubungkan new 2 absen dengan M 2 absen, berarti kita memiliki beta kuadrat alfa kuadrat, oke, tambah beta kuadrat alfa sama dengan 1/n sigma YI kuadrat. Nah, jadi kalau kita mau, tadi kita sudah dapatkan beta, maka kalau kita mau mengeluarkan alfa, berarti kalau begitu tadi yang kita miliki beta, apa tadi betanya tadi? Ini beta kita ini, beta Y garis per alfa. Nah, kalau di sini kalau kita mau buat Y garis per alfa kuadrat, karena tadi betanya Y garis per alfa kali alfa kuadrat tambah di sini juga Y garis per alfa kuadrat karena beta tadi kali alfa sama dengan 1/n sigma YI kuadrat. Kalau kita lanjutkan berarti di sini Y garis kuadrat ditambah dengan Y kuadrat berarti tinggallah Y garis kuadrat per alfa sama dengan 1/n sigma YI kuadrat. Nah, ini hanya matematik biasa saja. Ingat, betanya mesti diganti. Lalu kalau kita mau sederhanakan, kalau kita keluarkan Y garisnya, tentu dia menjadi, kalau mau kita keluarkan Y garis kuadrat, maka di sini 1 tambah 1/alfa sama dengan 1/n sigma YI kuadrat. Nah, oke. Berarti kalau kita mau di sini, berarti kalau mau kita, kita enggak usah ginilah, kita enggak usah gini. Ini terlalu panjang caranya. Kita keluarkan saja yang terbaik nih. Kita keluarkan di sini tinggallah Y garis kuadrat per alfa sama dengan 1/n sigma YI kuadrat kurang kurang Y garis kuadrat. Kurang Y garis kuadrat. Oleh sebab itu, maka kalau kita mau mencari alfa, itu kalau kita mau mencari alfanya sama dengan naikkan alfa ke atas, tentu dia Y garis kuadrat. Oke.
Tentu di sini menjadi Y garis kuadrat dibagi dengan sigma YI kuadrat per N dikurang dengan Y garis kuadrat. Nah, ini dia. Nah, ini untuk alfa. Berarti kita sudah memiliki nilai estimasi untuk beta tadi adalah Y garis per alfa, sedangkan alfanya sendiri adalah Y garis kuadrat dibagi dengan sigma YI kuadrat per N dikurang dengan Y garis. Oke, kalau begitu kalau kita mau lihat bentuknya. Oke, di sini nampak di sini. Kalau jawaban kita tadi alfanya yang di bawah nih, yang ini. Nah, nih. Itu jawaban kita tadi. Lalu kalau mau dikali N ya enggak apa-apa. Mau dikali N kita coba aja. Jadi disederhanakan, di atas di sini kita kali dengan N, di bawah juga kita kalikan dengan N. Oke, jadi di sini seperti ini. Oke, jadi enggak jadi serba sederhana kalau kita lihat. Oke, jadi kalau begitu kita telah berhasil sukses untuk mendapatkan, hanya tinggal kita alfa di sini kita masukkan rumus yang di bawah. Ini kan di sini masih per alfa, alfanya sudah ada. Jadi alfanya masukkan saja ke dalam persamaan beta. Ini estimasi. Kalau estimasi pakai topi. Alfa. Oke. Ini alfa kita. Oke. Alfa sudah dapat. Y absen per alfa, ya alfa tinggal ganti. Nah, apa gunanya kita mencari beta dan alfa? Jadi kalau diberikan data misalnya. Data 5 hari kecepatan angin. Jadi kalau diberikan data misalnya, data 5 hari kecepatan angin, ada 55, oke. Ada 60, katakanlah 3 hari misalnya, 60, 75. Nah, ini data 3 hari kecepatan angin. Lalu akan ditanya, jika dia terdistribusi secara gamma, berapakah alfa beta? Jadi tinggal masukkan saja, dapatkan alfa dulu, Y garis kuadrat, Y garis siapa? 55 tambah 60 tambah 75 bagi 3, namanya rata-rata, dikuadratkan. Sigma YI kuadrat per N, N-nya berapa? N-nya 3. Sigma YI kuadrat itu apa? 55 kuadrat tambah 60 kuadrat tambah 75 kuadrat, kurang Y garis. Setelah dapat alfa pasti dapat beta. Jadi untuk menyederhanakan seperti yang di buku, tinggal A-nya kita ganti saja. Selesai permasalahan. Oh, di sini ada kuadrat, lupa, sorry. Karena di sini ada kuadrat. Alfa kuadrat, oke, dapat kuadrat sini, Y kuadrat, oke. Beta Y per alfa. Alfa, oke. Nah, ini dia. Jadi kita sudah memiliki suatu konsep ini yang disebut sebagai dengan konsep methods of moment. Dapatkan momen ke-1, dapatkan momen kedua, hubungkan momen ke-1 dengan rata-rata sampai momen ke-1, dan hubungkan momen kedua dengan rata-rata sampai momen kedua. Nah, jadi kita sudah lihat apa yang kita bahas pada teori pada sore ini adalah bagaimana menggunakan methods of moment untuk mendapatkan estimasi dari suatu parameter. Contoh pertama tadi hanya satu parameter theta saja. Fungsi densitasnya satu parameter. Sedangkan yang kedua fungsi densitas peluang gamma.
parameternya ada dua, yaitu alfa dan beta. Kita telah sukses, mendapatkan nilai estimasi parameter, dan kita sudah lihat bagaimana kalau diberikan data. Kita juga bisa mendapatkan alfa dan theta. Jadi yang pertama tadi distribusi uniform, yang kedua adalah distribusi gamma. Jadi kalau begitu, pengetahuan tentang distribusi densitas peluang gamma itu ada lengkap dalam kampus dunia maya kita. Silakan kunjungi kampus dunia maya, lihat secara detail apa itu fungsi densitas peluang gamma dan apa itu fungsi gamma. Berbeda antara fungsi densitas peluang gamma dan fungsi gamma. Silakan selalu masuk ke kampus dunia maya, lihat semua ilmu yang ada, ambil manfaatnya, dan doakan orang yang mengajarnya biar sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih atas pertemuan kita yang singkat pada sore ini. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.